Oso serta para asatidz, dosen, guru, dan para mahasiswa serta siswa MA, Yafiz serta MTS, MA Yafiz yang mudah-mudahan disayang Allah SWT. Amin. Menindaklanjuti yang disampaikan Pak Bas kemarin menarik buat saya untuk dibahas di siang hari ini. Mulai dari yang ringan-ringan dulu ya, ada yang info-info ringan sama info-info berat atau kabar-kabar ringan, kabar-kabar berat. Kabar ringan pertama kemarin sebenarnya sih nggak ringan juga kalau dampaknya ya. Kemarin Pak Bas bilang setelah memantau kamar mandi laki-laki bau pesing berwarna kuning lagi. Tadinya kemarin saya bilang, Pak Bas, itu anak-anak merindukan apa? Merindukan apa kira-kira? Merindukan siksa kubur. Masya Allah. Bahasa Allah sindiran keras loh. Fabashirhum bi'adzabin alim. Fabashirhum, beri kabar gembira kepada orang-orang yang bandel bahwa bila akan dapat siksa yang beri. Itu bahasa Allah, bahasa Quran. Fabashirhum, beri kabar gembira pada orang pembandel-pembandel. Siapa pembandel? Sawaun alaihim anzartum am lam tundirhum la yu'minun. Itu orang kafir, harusnya untuk orang kafir. Bandel-bandel itu orang kafir. Ya. Bandel-bandel itu mestinya untuk orang kafir. Dia beri peringatan atau dia peringatan sawaun alaihi. Orang mukmin harusnya nggak bandel-bandel gitu. Harusnya ketika dikasih nasihat sami'na wa ata'na, harusnya seperti itu. Nah, kalian mau menjadi anak-anak ciri khas orang kafir apa ciri anak-anak mukmin? Mukmin yang mana? Mukmin. Nah, kalau mukmin sami'na wa ata'na ketika orang tua, guru, dosen ngasih nasihat. Kecuali bro suruh nyolong, nah itu bu nggak boleh taat. Tapi kalau suruh sholat berjamaah, suruh disiplin, suruh menjaga tempat untuk kamar mandi, ya, harusnya langsung dilaksanakan. Cerita ini ketika ada Nabi bersama sahabat datang mendengar siksa kubur, dijolak di kuburan, berjolak. Kalau Rasulullah bisa membaca yang gaib, kita nggak bisa. Alimul ghaibi wasyahadah itu Rasul dikasih kemuliaan, kasih keistimewaan untuk membaca yang gaib. Nah, salah satu yang gaib itu adalah gejolaknya kuburan. Di mana pas kuburan itu berjolak, sahabat ngasih tahu, Rasul ngasih tahu itu gejolak ke kuburan. Kenapa? Kalau kalian tahu, karena dia ada dua dosa. Yang satu suka mengadu domba, yang satu ceboknya nggak bersih. Sepele kan? Cuman bersihin kalian setelah cebok bersih, jangan sampai netes, jangan sampai nyiprat ke sana kan. Itu mendatangkan siksa kubur. Nah, sekalian mau mencoba, kalau mau coba boleh. Nggak percaya, informasi dari saya cuma yang menukil dari hadis. Merugikan umat Islam yang baru. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Ya. Kalau di hukum Islam yang ikut serta, yang menyaksikan tiga ulama mazhab besar kecuali Hanafi, kecuali Imam Ahmad, Hanafi, Malik, Syafi'i sepakat yang menyaksikan pembunuhan berencana semuanya dihukum mati. Yang menyaksikan, ya, yang ikut serta menyaksikan, dia nggak ngapain tapi menyaksikan, hukum mati semua. Kalau kasus Sambo itu semuanya dihukum mati, yang menyaksikan lima-limanya juga harus dihukum mati. Yang di luar, ya ikut serta, baru dihukum takzir. Yang di luar, yang membantu ini, membantu itu standar hukum Islam. Jadi jauh sekali. Zina di kalam KUHP itu kalau suka sama suka, bukan pidana. Tapi di Islam itu pidana berat. Ya. Pidana berat. Nah, sekarang kita bukan hukum Islam, apakah bisa dengan mengeles? Oh, kita belum belasan hukum Islam, yang tidur-tidur itu enak banget ya, nggak kerasa, asik ya. Besok ngomong sawaun ngalahin ya, udah dikasih peringatan, nanti ceboknya
oh, serobot lagi. Menjaga farjinya nggak bersih lagi. Diulang lagi, 14 ngamuk-ngamuk. Subhanallah, saya subhanallah orang wakaseknya luar biasa sabar. Kalau saya jadi wakasek, dia sudah masuk hotel Prodeo kali. Ustaz. Masya Allah. Tahu hotel Prodeo? Di mana hotel? Untungnya saya nggak, ya emang sudah Allah takdirkan saya nggak dimegang motor. Ya habis MA. Jadi tolong ya, jangan kalian ini anak-anak soleh ya, disayang Allah. Tadi saya buka, didoakan kalian ini di tempat yang mulia, sekolah di tempat yang mulia ya. Jangan ciri khas seperti orang-orang kafir. Sawaun alaihim angdatum amlam tungdirun la yu'minu. Mau dikasih nasihat, mau dikasih peringatan atau tidak, sama saja, jangan seperti itu. Siap? Jadi anak-anak soleh? Ya. Waktu ini enggak lama. Walaupun kalian masih muda, bukan berarti waktu kalian umur masih panjang, belum tentu. Banyak anak-anak seumuran saya yang waktu itu masih SMA sudah dipanggil Allah. Ya, banyak. Jadi sedih ya, masih SMA sudah dipanggil Allah. Ada namanya saudara teman saya Roni di Kudus, waktu itu SMA. Tiba-tiba sekarang ketika masuk kuliah sudah nggak ada lagi. Jadi nggak menjamin orang muda itu hidupnya panjang, nggak menjamin. Ya. Nah, hikmah yang ringan. Tadi kaitannya apa? Kalau cebok yang bersih. Kalau bisa duduk, ya. Kalau bisa duduk nggak ciprat. Artinya nggak pesing. Kalau pesing pasti nggak beres. Kalau kamar mandi pesing pasti nggak beres cebok kalian. Tahor kalian nggak beres. Kalau beres berarti itu selamat. Tapi kalau kalian meninggalkan kamar mandi yang pesing, berarti kalian tuh merindukan siksa kubur. Ya. Satu. Yang kedua, hikmah yang kedua yang ringan tapi sulit mempraktekkan. Kenapa Ustadz Imam di sini, Kiai Ustadz itu selalu merapikan barisan, ya. Selalu merapikan barisan. Mungkin ada yang informasi dapat 27 derajat sholat berjamaah, kemudian kesempurnaan pahala, ya. Ada satu lagi hikmah, kalau kalian bisa rapat barisan, nempel, ya, menyambungkan satu dengan yang lain kan berarti nempel. Saya dapat ini berapa hari yang lalu, dapatnya pas lagi nongkrong di kamar mandi, anak-anak lagi taklim harian bacain hadis dari Ibnu Umar dan diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya, hadis ini dari Ibnu Umar dan hadis riwayat Abu Dawud yang mengatakan bahwa ketika kalian sholat menyambungkan satu sama lain, Allah akan menyambungkan kalian dengan bersambung dengan kalian. Kalau kamu misah, maka akan pisahlah Allah dengan kalian. Apa yang maksud menyambung? Berapa ahli di keterangan itu, berapa ulama yang dimaksud menyambung adalah menyambungkan soft, nempel satu dengan nempel yang lain. Jadi kalau kalian sholat nempel, ya, tempel. Biar apa? Allah kasih rahmat untuk kalian. Kita butuh rahmat. Orang masuk surga bukan karena pahalanya. Orang masuk surga bukan karena prestasi ibadahnya. Orang masuk surga bukan karena amalannya, tapi karena rahmat Allah. Betul? Nah, mulai kita petik, mulai kita jemput rahmat Allah dengan merapikan sholat berjamaah. Dan saya harapkan setelah ini tidak ada barisan yang terputus, ya. Walaupun cuma 1 cm, harus nempel. Siap? Agar apa? Rahmat untuk kalian, kita semua. Kita nggak tahu nanti harusnya ketabak tronton misalnya, naudzubillah min dzalik, tapi karena rahmat Allah, Allah selamatkan. Harusnya kena virus, tapi karena rahmat Allah, Allah selamatkan. Kan harusnya kena kalian macam-macam, tapi Allah selamat misalnya.
Ya, jadi dua hari ini cuma 2 poin saja. Yang satu cebok yang benar, yang kedua rapatkan barisan. Mudah-mudahan 2 hikmah ini meringankan beban Pak Bas dan juga kita semua ya. Setidaknya ini untuk institusi ya, karena ini yayasan dengan Islam, citra Islam itu harus dijaga. An-nadhafatu minal iman. Udah apa? Sekarang praktekkan, implementasikan. Dari 2 ini aja. Mudah-mudahan saya doakan kalian semua jadi anak-anak yang disayang Allah, yang disayang guru dan disayang orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.